Pernah nggak sih ngerasain gini? Ada undangan pesta akhir pekan, dan reaksi pertama kamu bukannya seneng, tapi langsung muter otak. Muter otak buat nyari alasan yang sopan buat nolak. Kalau ini kedengaran familiar banget buat kamu, berarti pembahasan ini cocok banget. Kita bakal nyelam lebih dalam, kenapa sebagian dari kita justru mendambakan kesendirian. Dan gimana sains modern ngebuktiin kalau ini tuh bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Nah, ini dia, momen yang kita kenal banget. Ini bukan karena kamu cemas sama keramaian atau lagi sedih loh, tapi karena jujur aja waktu buat diri sendiri itu rasanya jauh lebih menarik. Dan ternyata para psikolog baru aja nemuin alasannya dan ini bakal ngubah total cara kita semua mandang kesendirian selamanya. Oke, kita bedah satu-satu ya. Selama ini masyarakat kan sering banget nyamain dua hal yang sebenarnya beda jauh, sendirian dan kesepian. Ada anggapan kalau kamu nikmatin waktu sendiri, pasti ada yang salah sama kamu. Tapi gimana kalau anggapan itu keliru total? Coba deh lihat bedanya. Kontras banget kan? Kesepian itu rasanya sakit karena terisolasi, itu tuh kekurangan koneksi yang nggak kita mau. Nah, di sisi lain, memilih buat sendirian itu adalah sebuah pilihan sadar. Ini bukan luka, ini justru sumber kekuatan, kreativitas, dan buat ngecharge energi. Jadi, apa sih titik baliknya? Semuanya berawal dari sebuah studi penting banget di tahun 2016 dari para psikolog di University of Buffalo. Mereka ngajuin pertanyaan yang revolusioner. Gimana kalau sebagian orang emang lebih suka sendirian? Bukan karena takut atau benci sama orang lain, tapi ya karena kesendirian itu sendiri emang terasa sangat memuaskan. Sebelum ada studi ini, label yang ada tuh selalu negatif. Kamu dicap introvert pemalu, penyendiri yang aneh, atau bahkan antisosial. Seolah-olah kalau kamu nikmatin ketenangan tuh berarti ada sesuatu yang rusak di dalam diri kamu. Padahal label-label ini sama sekali nggak nggambarin kenyataannya. Terus mereka ngenalin istilah ini unsociability. Nah, ini penting banget buat digarisbawahi ya. Ini bukan antisosial, yang artinya benci sama orang lain. Bukan juga avoidant atau menghindar, yang dasarnya dari rasa takut. Unsociability itu adalah preferensi yang sehat dan tenang buat nikmatin waktu berkualitas sama diri sendiri. Dan ternyata orang-orang kayak gini bukan cuma baik-baik aja, mereka justru berkembang pesat. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi di otak kita? Ini bukan cuma soal preferensi psikologis. Ada alasan biologis yang kuat banget kenapa kesendirian bisa terasa begitu nikmat buat sebagian dari kita. Coba deh bayangin dopamin, si neurotransmitter rasa senang itu. Analogi paling gampangnya itu kayak toleransi pedas. Otak seorang ekstrovert mungkin butuh interaksi sosial yang super ramai dan intens. Ibaratnya butuh makan satu cabai rawit utuh biar ngerasa puas. Nah, otak kamu, sistem dopaminnya lebih sensitif. Cuma butuh sejumput bubuk lada udah cukup buat ngerasain kepuasan yang sama. Keramaian malah jadi kepedesan, malah jadi berlebihan. Dan bukan cuma itu, waktu kamu lagi sendirian, korteks prefrontal kamu, ini nih pusatnya pemikiran mendalam, pemecahan masalah, dan kreativitas, justru nyala terang banget. Jadi kamu tuh bukan lagi ngelamun, otak kamu justru lagi ngadain pestanya sendiri, ngasilin ide-ide cemerlang, dan ngelakuin refleksi mendalam. Sejarah itu penuh dengan bukti loh. Ide-ide terbesar jarang banget lahir di tengah keramaian. Ada Albert Einstein, Isaac Newton, Virginia Woolf yang sampai memperjuangkan pentingnya ruang milik sendiri, bahkan Maya Angelou yang sengaja nyewa kamar hotel cuma biar bisa nulis dalam sunyi. Ini semua bukan kebetulan. Kesendirian itu ibarat tanah yang subur buat terobosan-terobosan besar. Sekarang, sebelum kita terlalu nyaman nih dengan label baru ini, kita jeda dulu sebentar. Ada satu perbedaan penting yang harus kita pahami. Ini adalah momen buat kita introspeksi secara jujur. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Ada perbedaan besar banget antara merangkul kesendirian sebagai sumber energi dan ngegunain kesendirian sebagai benteng pertahanan. Apakah kamu secara aktif memilihnya buat ngecharge baterai kamu, atau kamu lari ke sana buat ngumpet dari dunia? Psikolog Abraham Maslow ngejelasin ini dengan keren banget. Kesendirian yang sehat itu datangnya dari kelimpahan, bukan kekurangan. Tabel ini ngegambarinya dengan sempurna. Kalau alasan kamu ada di kolom kiri, buat ngecharge energi, buat berkreasi, buat mikir, selamat, kamu ada di jalur unsociability yang sehat. Tapi kalau alasannya lebih condong ke kanan, karena lebih aman, lebih gampang, atau nggak terlalu sakit, mungkin ada hal lain yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Oke, ini dia bagian yang paling mengejutkan. Ternyata, milih buat sendirian itu nggak bikin kamu jadi terasing. Justru sebaliknya,
Hal itu bisa bikin hubungan sosial kamu jadi jauh lebih kuat dan bermakna. Kedengarannya kontradiktif kan? Sini, kita lihat gimana cara kerjanya. Budaya populer kan sering banget ngasih tahu kita kalau kita tuh nggak lengkap tanpa belahan jiwa. Seolah-olah kita ini kepingan Lego yang hilang, yang lagi nyari pasangannya. Tapi orang yang nyaman sendirian itu ngerti sebuah kebenaran yang dalam banget. Mereka bukanlah kepingan yang rusak. Mereka itu udah satu set yang utuh. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Kualitas waktu sendirian kamu itu nentuin kualitas waktu sosial kamu. Waktu kamu udah ngecharge energi dan ngerasa utuh, kamu bisa hadir sepenuhnya dalam hubunganmu. Kamu nggak lagi datang dengan perasaan capek atau kosong, nyari orang lain buat ngelengkapin kamu. Kamu datang sebagai dirimu yang utuh, siap buat terkoneksi secara tulus. Dan ini tuh bukan ide yang aneh di seluruh dunia loh. Di Jepang misalnya ada konsep hitori, yang secara harfiah artinya waktu sendiri. Di sana ini bukan cuma diterima, tapi dirayakan. Ada restoran dengan bilik buat satu orang, bioskop dengan kursi tunggal, bahkan bilik karaoke solo. Kontrasnya kerasa banget kan? Di banyak budaya barat, ngelihat seseorang makan sendirian itu masih sering dianggap menyedihkan atau aneh. Seolah-olah itu adalah sebuah kegagalan sosial. Ini nunjukin betapa dalamnya stigma budaya kita terhadap kesendirian. Jadi, kalau kamu adalah salah satu dari kita yang benar-benar nikmatin waktu sendiri, anggap aja ini sebagai surat izin resmi buat kamu. Kamu nggak aneh, kamu nggak rusak. Otak kamu emang dirancang buat nemuin kekuatan dan pemulihan dalam keheningan. Lain kali ada seseorang yang mempertanyakan pilihanmu, sekarang kamu punya amunisi. Kamu bisa jelasin soal sensitivitas dopamin kamu, soal korteks prefrontal yang lagi aktif, soal studi unsociability, atau bahkan sebut aja nama Einstein. Sains ada di pihak kamu kok. Atau ada jawaban yang jauh lebih simpel dan mungkin lebih kuat. Cukup senyum aja dan bilang, karena aku menikmati waktu bersama diriku sendiri. Biasanya itu udah cukup buat ngakhirin perdebatan. Dan yang paling penting, itu negesin kalau pilihan kamu datangnya dari rasa percaya diri, bukan dari rasa takut. Jadi, saya mau ninggalin kamu dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Ini bukan tentang lari dari dunia, tapi tentang lari menuju diri kamu sendiri. Saat kamu akhirnya ngasih dari kamu ruang dan waktu yang selama ini kamu butuhkan, penemuan apa yang menanti kamu? Kekuatan apa yang bakal kamu buka